kita bahas misalkan mengenai gratis ongkos kirim ekstra ya, ongkir ekstra. Seberapa besar sih dampaknya program gratis ongkir ekstra itu terhadap penjualan atau traffic kita? Tips dan trik ya, tips dan trik kalau kita ingin berjualan dan kita pengen toko kita rame di Shopee, itu apa saja sih yang perlu kita lakukan? Jadi kalau jualan di Shopee, nah, kalau kita ngomong promo, nah, bro kan jadi ketua kampus Shopee, ketemu nih banyak seller-seller yang transaksinya gede-gede ya. Banyak yang cerita bahwa bisa ratusan sampai ribuan transaksi per hari. Cuma kan kita orang awam yang masa sih beneran sih, ada nggak sih seperti itu? Sebetulnya nih, ada nggak sih transaksi segitu besar di Shopee? ada. Bahkan sampai pandemi seperti ini pun yang transaksi ratusan juga masih ada. Cuman memang trafficnya mulai sedikit menurun karena daya beli mulai berkurang. Cuman kalau sampai dibilang nggak ada yang beli sama sekali atau turunnya sampai banget, itu juga nggak, tetap ada yang beli ya. Atau mungkin juga kan substitusi ya, karena kita mau ke mall atau kita mau belanja ke tempat umum kan sekarang agak takut nih. Betul. Sebagian trafficnya kan pasti ya solusinya adalah belanja online. Lari ke online. Jadi arti kata di tengah pandemi sekarang ini kita juga perlu ini ya, mulai fokus ya di bisnis online agar kalau kita punya toko konvensional dengan traffic yang sepi, kita mendapatkan substitusi traffic dari market online. Betul. Nah, selanjutnya kita bahas misalkan mengenai gratis ongkos kirim ekstra ya, ongkir ekstra. Seberapa besar sih dampaknya program gratis ongkir ekstra itu terhadap penjualan atau traffic kita? Kan kita harus mengorbankan sekian persen nih untuk melakukan subsidi gratis ongkos kirim kan. Kita kan perlu menghitung plus minusnya seperti apa gitu. Jadi kita balik lagi, ya, namanya juga Shopee ini brandnya dari awal bebas ongkir ya. Mau nggak mau gratis ongkir ekstra ini salah satu jurus andalannya Shopee untuk menarik pembeli. Nah, gampangnya gini, ya seperti tadi yang saya ceritain, saya kasih contoh, flash disk dengan harga 50.000, dia sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gratis ongkir pembelinya. Sementara dipotong sedikit, lebih murah, bahkan mungkin dijual 45.000 mungkin ya, beda 5.000, tapi persyaratan gratis ongkirnya nggak kena. Oke. Nah, sementara pembeli butuh totalnya lebih murah akhirnya. Nah, beberapa pembeli itu juga gitu. Mereka sudah masukkan keranjang, ketika kena ongkir harga segini dibatalin. Cancel. Jadi sudah di check out semua, ketika mau bayar lihat, loh kok lebih mahal. Biasa pembeli gitu, masukin barang terus di check out. Cari toko paling murah. Oke. Nah, itu gitu. Terus ada juga gratis ongkir ekstra ini juga mendatangkan traffic yang besar. Kenapa? Karena dengan Shopee di boost iklan juga di sosial media, juga di televisi ya. Nah, kira-kira ini kan muncul. Jadi karena Shopee banyak sekali yang mengekspos gratis ongkos kirim ekstra ke pembeli. Jadi otomatis sebagai seller sebaiknya kita wajib ya mengikuti promo ini. Kalau enggak kan kita akan ketinggalan kereta gitu. Ini si Shopee beriklan seperti ini, ternyata kita tidak memberikan fasilitas ini. Betul. Akhirnya akan merugikan traffic ke toko kita sendiri. Betul. Cuman kalau mau aktif enggaknya kan tergantung pemilik juga. Oke. Tergantung pemiliknya. Kadang-kadang ada toko yang sudah star seller, sudah kena potongan star seller sendiri 1%. Nah, potongan star seller sendiri mungkin sudah mengurangi profit pemilik usaha sendiri kan, profitnya sendiri sudah berkurang 1%. Sementara kena tambahan lagi gratis ongkir ekstra yang sekarang naik ya dari 2,5 jadi 2,88 ya kalau star seller ya. Kalau yang non star seller 2,94 kalau saya lupa ya. Kurang lebih sekitar segitu. Ya nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian apakah sudah siap dengan dipotong lagi profit seperti itu? Karena belum tentu semua mau. Itu semua pilihan. Jadi arti kata kita sebagai seller mulai sekarang nih sebelum big event yang 99 10 10 kita ada baiknya juga mereview price structure-nya kita sendiri ya. Kita harus mulai memikirkan
berapa persen yang kita harus alokasikan sehingga harga jual kita ini tidak terlalu murah, tapi cukup untuk kita melakukan promosi-promosi ke pembeli kita. Benar. Jadi seperti contoh yang saya kasihkan, yang saya berikan, beda harga mungkin dinaikkan Rp1.000, tapi Rp1.000 ini bisa mengcover cas dari Shopee untuk penjual, sehingga apa? Sehingga pembeli bisa terima gratis ongkir. Oke. Jadi gitu. Nah, itu kan kalau kita bicara soal gratis ongkos kirim ekstra. Selain itu kan ada juga fitur iklanku. Bagaimana kita harus juga mengiklankan toko kita atau produk kita agar lebih banyak dilihat orang. Nah, untuk di Shopee sendiri seberapa efektif fitur iklanku ini dan kenapa kok kita harus aktif juga beriklan agar berimbas positif ke penjualan toko kita? Kalau iklan, bicara soal iklan ini kita sama kayak saya istilahkan kayak orang mancing. Jadi Shopee ini sudah mendatangkan ikan-ikannya. Ya mungkin dengan cara, kalau orang mancing tahu dibom. Ya. Ya, dibom umpan ya. Dibom umpan dengan cara apa? Iklan di sosial media ya. Shopee sekarang anak saya main game, itu kalau sudah berapa kali keluar iklannya Shopee. Oke. Ya waktu itu kemarin 88 itu keluar iklannya Shopee. Serat ya. Saya pikir ini Shopee nggak salah market, anak kecil ya, mainan Hot Wheels ya, game Hot Wheels, keluar iklannya Shopee. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu yang dilakukan Shopee untuk mendatangkan ikan-ikannya tadi, pembelinya. Sementara bagaimana caranya teman-teman seller ini supaya bisa dapat ikannya tadi. Oke. Jangan sampai ikannya itu cuma datang muter-muter, kita nggak dapat apa-apa gitu. Aplikasi tapi nggak dibelanjai, nggak di check out, nggak dibayar. Oke. Nah, itu loh ya. Jadi gimana caranya supaya para seller ini bisa membuat para pembeli yang sudah ditarik tadi, traffic yang tinggi tadi bisa jadi uang, pembeli jadi income, ke ya, kita. jadi pemasukan. Nah, untuk fitur iklan sendiri kan di Shopee ada beberapa macam ya. Nah, yang saya lihat kan di channel YouTube-nya kamu kan juga ada beberapa tutorial. Ya. Nah, kalau kita ngomong fitur iklan yang paling efektif untuk pemula yang kita jarang beriklan, belum pernah beriklan, sarannya apa nih? Kita harus coba fitur iklan yang mana nih untuk pertama kali? Jadi iklan Shopee itu ada 3. Yang pertama iklan kata kunci, yang kedua iklan produk serupa, yang ketiga iklan toko. Oke. Dan yang ketiga ini saya belum pernah coba soalnya baru. Ya, yang pertama iklan kata kunci. Kata kunci sudah jelas dari awal. Cuman salah satu yang saya paling suka iklan kata kunci di Shopee ini, setiap kata kunci itu keluar datanya. Jadi contoh ya, kita bicara ngomong mic ini, kita bilang mic ini. Mic ini kan contoh kata kuncinya mikrofon standing atau mikrofon vlog. Ya kan, biasa orang cari mic untuk vlog. Ya, mikrofon vlog atau apa kata kuncinya. Nah, itu sudah keluar semua datanya. Oh, mikrofon vlog hari tercatat berapa pencarian. Oke. Nah, itu keluar. Ya, berapa ribu pencarian, berapa ratus pencarian. Nah, itu bisa dipilih. Kata kuncinya sudah ada datanya. Oke. Nah, apakah data itu real enggak? Kita percaya aja deh ya dengan sistem ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dari situ iklan kata kunci itu enaknya di sana tadi. Dia akan memunculkan produk kita ketika keywordnya cocok. Keywordnya cocok. Ya, itu pun ada lagi bisa dengan pencocokan yang luas. Ya, jadi meskipun meleset kata kuncinya masih kena ya, misalnya dua kata jadi 3 kata ya, atau sebaliknya ya, itu masih lolos. Atau kalau enggak yang spesifik. Ya, kalau spesifik harganya murah banget ya. Kalau nggak salah waktu itu masih 50, sekarang kalau nggak salah naik 100 kalau nggak salah. Ya, 100 per klik. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa coba ke iklan kata kunci bisa ya, dan juga kata kuncinya harus tepat. Cuman salah satu support dari Shopee yaitu apa? Yaitu tadi datanya dikeluarkan semua. Dia memberikan sugesti apa atau suggestion ya. Dia memberikan suggestion. Apa yang sebaiknya kita pilih. Betul. Jadi disarankan misalnya kata kunci tadi mikrofon vlog. Apakah cocok? Misalnya nggak cocok, cuman yang nyari 10 orang. Sementara mic vlog, cuman mic vlog aja itu yang mencari jauh lebih banyak, misalnya sampai 1000 orang, 1000 pencarian. Nah, akhirnya apa? Silakan dipilih. Ya, tentu yang dipilih yang paling banyak. Nah, itu. Ya, jadi kata kuncinya sudah tersedia, sudah ada datanya. Itu yang enak. Kemudian yang kedua untuk iklan produk serupa. Iklan produk serupa ini juga bagus. Kenapa? Sebenarnya iklan produk serupa ini juga menjengkelkan ya. Bagus dan menjengkelkan. Kenapa? Karena kita bisa pasang produk kita muncul di kompetitor, sementara hal itu juga berlaku sama dengan kita. Jadi kita bisa saling mencuri traffic. Nah, itu iklan produk serupa. Oke.
Shopee 10-10 Brands Festival. Promo puncak 10 Oktober. Nikmati gratis ongkir tanpa minimum belanja. Voucher diskon hingga 100.000. Flash sale 100.000 dan TV shopping. Ingat, 10 Oktober. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai fitur iklan. Selanjutnya kan Shopee juga punya salah satu fitur yang berbeda dari marketplace lain. Kalau yang di marketplace lain flash sale kita harus daftar. Flash sale. Cuman di Shopee doang flash sale kita bisa buat suka-suka kita sendiri. Betul. Nah, flash sale toko saya gitu. Betul. Karena flash sale-nya di tokonya saya sendiri. Iya. Dan maksudnya Betul. apa kegunaan dari fitur itu dan seberapa efektif dalam membantu kita untuk menarik traffic atau mengkonversi menjadi transaksi di toko kita. Oke. Jadi flash sale toko saya ini salah satu kebebasan ya diberikan Shopee ke penjual untuk membuat flash sale sendiri. Oke. Karena apa? Karena Shopee sendiri masing-masing seller ini kan sudah punya Barang unggulan. Sudah punya barang unggulan. Mereka juga sudah punya traffic tetap ya istilahnya ya. Mereka sudah punya traffic yang sudah pasti datang ke mereka. Salah satunya dari pelanggan, dari pengikutnya. Followernya Kalau di Shopee kan dia. ada followernya. Oke. Nah, pengikutnya berapa? Nah, pengikut ini kan bisa di maintain dengan cara broadcast message. Buat Betul. beberapa seller yang sudah terima fitur itu, yang belum terima mungkin nanti ke depan mungkin bisa dibuka untuk umum. Kemudian broadcast message bisa di manage, bisa pula di manage dengan cara apa tuh Shopee Feed ya. Shopee Feed di broadcast juga bisa ya. Setiap ada event apa buat feed aja terus di broadcast. Oke. Ya, atau kalau enggak bisa dengan cara flash sale tadi. Ya, flash sale ini salah satu memaintain pembeli, memaintain pengikutnya dengan Itu cara selalu menantikan promo di toko Betul. kita seperti itu. Betul ya. Flash sale sendiri enaknya apa? Enaknya bisa diatur seenaknya sendiri. Waktunya kapan, jamnya kapan ya. Dan juga kalau harganya sudah ada ini ditentukan minimal berapa persen. Oke, Biasanya sudah oke, ada kalau oke. untuk flash sale ya. Dan itu pun oleh pihak Shopee nggak sembarangan. Biasanya ada orang mikir kalau gitu harga saya naikkan dulu. Contoh tadi ya, mic ini harganya 50.000 saya naikkan dulu 100.000. Terus saya potong jadi 50.000 lagi. Itu pasti nggak Itu bisa. nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi bisa, kita karena harus ada- memberikan harga spesial dari harga Betul. regulernya kita Betul. seperti itu ya. Betul, meskipun ada trik-trik nakal yang bisa mengkondisikan seperti itu. Oke. Ya. Nah, cuman itu nggak bakalan saya ajarin. Kenapa? Karena kasihan pembelinya. Ya, Karena kalau diakalin. pembelinya lama-lama pembelinya browsing di browsing sendiri di kotak pencarinya Shopee, keluar produk serupanya. Kok ini nggak flash sale aja lebih murah. Oh, Nah, oke. nanti kan mereka bisa kecewa Oke. salah satunya Nah, ya. untuk kita bisa sukses juga di flash sale, kan artinya tadi kita bahas mengenai follower kan. Betul. Kalau followernya tidak besar, kita flash sale pun akhirnya yang tahu juga sedikit, otomatis tidak mengkonversi traffic. Betul. Shopee menyediakan fitur nggak yang membantu kita untuk menaikkan jumlah follower toko kita? Ada. Jadi salah satunya dengan voucher ikuti toko. Oke. Ini salah satu yang saya coba sendiri dan memang kenaikan trafficnya lumayan. Ya, Oh. biasanya beberapa toko-toko baru itu untuk mendapatkan 100 pengikut tiap bulan itu susah. Apalagi kejar star seller kan ada Ya, syarat minimal, ada minimal. pengikut baru. Nah, gimana caranya supaya bisa tercover untuk syarat-syarat itu? Caranya juga mudah. Tinggal buat voucher ikuti toko. Voucher ikuti toko pun tidak ada minimalnya. Shopee sendiri kasih kebebasan. Mulai dari nominal berapapun bisa. Berapapun. Contoh, hari ini mau ikut tokonya Kosamal sendiri ya, mau ikut toko Surya Mitra Online. Mitra Online ya. Dengan ikuti aja sudah bisa dapat voucher 100.000 Oh. dengan belanja 1 juta. Itu buat Contoh. buat pembeli kita bisa mengkoleksi voucher itu. Bisa. Tapi kan untuk pembeli, untuk voucher ikuti toko hanya berlaku 7 hari. Oke. 7 hari setelah oke. pengikut tadi tekan Oke. tombol ikuti toko. Jadi arti kata kalau kita bisa mengkombinasikan dua fitur yang tadi kita bicarakan, Betul. itu voucher ikuti tokonya jalan, flash sale toko sayanya juga disetting sedemikian rupa menarik, Betul. kita berharap cross dari ini akan mengkonversi jumlah Jadi- transaksi kita. Jadi income tadi. Oke. Itu salah satu triks dari Shopee yang diberikan ke seller secara bebas untuk diatur sendiri. Salah Oke. satunya. Cuman tetap ada batas-batasnya, yaitu tadi yang saya cerita. Harganya ini nggak bisa diotek. Jadi contoh satu hari sebelumnya saya mau naikkan 100.000 supaya saya bisa potong jadi 50.000. Oke. Ya cuman ngakal-ngakali, harga akal-akalan, nggak bisa. Itu sistem sendiri sudah membaca. Nah,
gitu. Oke. Lanjut lagi, fitur terakhir nih yang baru ya mungkin 2 bulan 3 bulan ini diperkenalkan Iya. Shopee itu Yang mulai cashback, diramaikan akhir-akhir ini. cashback extra. Itu kan saya sendiri masih sedikit asing sih. Fungsinya, cara penggunaan fiturnya seperti apa dan dampaknya ke toko kita seperti apa, bisa sedikit sharing nggak tentang fitur ini? Jadi kenapa cashback extra ini saya lihat sendiri, kenapa cashback extra ini rame, karena jelas-jelas dari fenomena Shopee Pay. Oh, Nah, oke. teman-teman kalau tahu ya konektor ya kalau tahu Shopee Pay ini kan mulai rame sekarang. Oke. Belanja di supermarket besar ada, Dapat di cashback. tempat makan kecil ada, ya sampai toko-toko kelontong sudah bisa. Yang penting punya kris KRIS iya. Yang penting punya kris Indonesia, bank apapun ya itu bisa. Ya, karena kris kan memang untuk pembayaran. Semua ya. QR payment. Oke. Jadi dengan itu Shopee Pay sekarang lagi gila-gilaan Promosinya, promo, oke. ya. Dan setiap cashback yang diberikan oleh Shopee Pay masuk berupa jadi koin. Oke. Nah, dan koin ini bisa dipakai untuk belanja di Shopee ataupun mau dipakai makan. Bayar makan lagi. Oh. Nah, karena itulah Oke. cashback extra ini baliknya bisa jadi koin. Kalau cashback itu baliknya pasti jadi koin ya. Pasti jadi koin dan bersatu lagi dengan Shopee Pay itu. Pay tadi. Oke. Jadi gitu, makanya hasil cashback dari belanja di Shopee bisa dipakai koinnya untuk makan, bayar makan. Nah, Jadi ini sebetulnya sangat menarik sekali fitur menarik. ini karena jarang ada ya di marketplace lain. karena marketplace lain tidak punya sistem pembayaran sendiri. Ya, dompet elektronik Dompet sepertinya elektronik yang sendiri. baru menyatu dengan marketplace hanya Iya, Shopee aja yang iya, punya. baru Shopee Yang lain kan masih menggunakan pihak ketiga gitu. Betul. Mereka masih third party yang masih. Nah, oke. Untuk cashback extra sendiri kan banyak nih dari yang nonton video ini, para konektor yang belum mengerti tentang fitur ini. Dan saya lihat di channelnya Bro Joni banyak sekali memberikan tutorial-tutorial terutama fitur-fitur yang ada di Shopee. Ya. Nah, untuk fitur cashback extra ini kira-kira bakalan buat juga nggak nih tutorial? Rencana mau buat ya akhir-akhir ini mungkin seminggu 2 minggu ke depan ya sudah jadilah ya. Oh, oke. Tentang Kita pasti tunggu nih videonya. Ya. Boleh tahu nggak channel YouTube-nya apa nih? Di Joni Channel Official. Oke. Jadi buat para konektor yang pengen tahu lebih jauh mengenai fitur cashback extra, nanti bisa nonton di channelnya Bro Joni ini. Ya. Nah, terakhir sebelum kita tutup diskusi kita kali ini, kita sedikit review tips dan trik ya. Tips dan trik kalau kita ingin berjualan dan kita pengen toko kita rame di Shopee, itu apa saja sih yang perlu kita lakukan? Dan mungkin sebaiknya kita juga mulai berpikir untuk menghindari strategi price war. Karena betul. dari pembahasan kita kan banyak sekali strategi yang bisa dipakai dan kita tidak harus memilih strategi price war aja kan. Betul. Banyak opsi-opsi yang bisa kita ambil. Boleh sharing nggak tips dan trik kalau kita mau sukses nih jualan di Shopee? Jadi kalau jualan di Shopee Shopee 10/10 Sale, promo puncak 10 Oktober. Belanja sepuasnya di seller favoritmu dengan gratis ongkir tanpa minimum belanja. Bayar cuma 10% dan TV shopping 10 Oktober. Shopee, promo puncak 10 Oktober. Jadi kalau jualan di Shopee, yang penting tahu Shopee ini kemana. Oke. Ya, sama dengan jualan di tempat lain, harus tahu mereka ini mau kemana. Contoh, Shopee setiap bulan, setiap tanggal cantik selalu event. Betul, Ya, betul dan itu. setiap event selalu tagline-nya Gratis ongkir. gratis ongkir mulai 0 0 rupiah. rupiah. Ya, jadi ketika event muncul, at least omset pasti naik dong. Ya. Transaksi pasti naik dong. Ya. Omset belum tentu. Ya. Karena mulai 0 rupiah. 0 rupiah. Jadi barang yang kecil sekalipun pasti keluar Ya. dan pasti diberikan gratis ongkir oleh Shopee. Sementara untuk seller sendiri dibebaskan biaya layanan biasanya. Ya. Biaya gratis ongkir dibebaskan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tanya tipsnya gimana, gampang, ikuti aja. Shopee ini mau kemana? Contoh, ikut program gratis ongkir ekstra salah satunya, Oke. cashback ekstra. Makanya jangan ikut perang harga. Oke. Jangan mau melayani kalau saya bilang ya. Oke.
kalau melayani perang harga nggak bisa kasih fitur yang lain, akhirnya juga akhirnya nggak pembeli maksimal. lari ke yang bisa memberikan. Betul, karena dari Shopee kan tagline-nya dia menyajikan user seperti ini, berarti kan pembeli memiliki ekspektasi ketika dia belanja di Shopee, sedangkan ekspektasi itu kita nggak bisa kasih semua nih, nggak gratis ongkir, nggak ada cashback-nya, akhirnya iya kita nggak bisa maksimal juga di Jadi Shopee. kayak pembeli biasanya nih selalu tanya, lo kok nggak gratis sih ongkirnya, masih bayar lagi? Nah ya kan, karena itu tadi, karena pertama selain areanya, mungkin area mereka sudah terlampau jauh dari wilayah gratis ongkir ya, karena subsidi ongkirnya kan terbatas ya. Jadi kalau sudah areanya sudah di luar itu ya mau nggak mau mereka bayar selisih. Nah tapi kalau waktu event biasanya lebih besar, range-nya diberikan jauh lebih besar. Nah ketika event itu teman-teman harus tahu, karena traffic datang dari tempat lain itu banyak. Nah, bahkan dari luar pulau pun berdatangan. Karena apa? Karena untuk luar pulau sendiri diberikan range yang jauh lebih besar, bisa 50.000 bahkan untuk potongan ongkirnya. Nah, jadi sebelum kita menghadapi big event 9.9, 10.10, mungkin yang kita bisa sarankan itu kita mulai untuk mengatur pricing produk-produk yang kita jual di Shopee ya. Jadi agar nanti udah nggak terlalu mepet kalau kita mau menggunakan fitur-fitur promosi yang ada di Shopee, kita sudah siap gitu ya. Betul. Jadi jangan melayani perang harga dulu. Kalau mau bisa kasih yang lain ya, supaya awet lah. Sama satu lagi, setiap event ya buat para seller jangan lupa makan dulu ya. Makan supaya kuat. Makan supaya kuat karena packingannya pasti banyak ya. Kalau lagi event itu ya semua anggota komunitas komunitasnya langsung sepi. Satu hari itu sepi karena packing semua. Pengalaman paling besar berapa yang kamu tahu nih? Kalau selama jadi ketua Shopee kan sering cerita nih. Banyak nih teman-teman yang cerita. Jadi setiap event bisa sampai ribuan. Setiap event ya. Gila. Di eventnya aja. Tapi pasti pusing banget loh ngatasin ribuan transaksi. Itu transaksinya. Tapi kalau nominalnya belum tentu. Karena memang tagline-nya dari awal gratis ongkir Rp0. Jadi transaksinya pasti, ya dulu mungkin satu hari cuma 50, bisa jadi 500. Tapi ya di nominalnya belum tentu. Belum tentu tinggi. 500 ini karena barang kecil-kecilnya keluar semua. Gitu. Kecuali memang barangnya ya high semua gitu. Ya. Thank you buat waktunya, kita udah ngobrol banyak. Mungkin dari para konektor ingin bertanya-tanya lagi tentang apa yang kita bahas di video kita kali ini. Jadi buat kalian bisa komen di bawah ini dan tanya apa aja tentang Shopee dan kita akan berusaha memberikan jawaban. Buat kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ini, dan bisa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Bro Joni ini di Joni Channel Official. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak mengenai Shopee. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa juga untuk ikutin Instagram kami di @shk.connect, dan kalian bisa share video kita kali ini ke teman-teman kalian yang mungkin ingin mulai berjualan di Shopee. Get connected, stay connected. Bye. Get